Mencapai karir yang sukses bukan hanya soal mengejar gaji yang besar, tapi menemukan mentor yang tepat akan membantu kamu mencapai karir yang lebih tinggi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Katalis, karya Chandramouli Venkatesan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas rahasia untuk meraih karir yang sukses. Bayangkan kamu menaruh sayuran, bumbu, dan minyak ke dalam sebuah panci, tapi tidak ada api selama beberapa jam. Lalu kamu memakannya. Apakah bisa dimakan? Kemungkinan besar ya tidak. Semua itu hanyalah bahan saja dan tidak bisa dimakan, kecuali kamu memasaknya di atas api. Ini yang kita butuhkan. Sebuah katalis dalam contoh ini adalah api yang membuat semua bahan itu bersama dan akhirnya menjadi sebuah masakan yang enak. Sama halnya ketika kita berpikir soal karir. Jika kita punya semua bahan untuk sukses, misalnya pendidikan, pekerjaan sekarang, IQ, EQ, kerja keras, dan sebagainya, maka kita akan sukses. Belum tentu. Karir itu boleh dibilang sesuatu yang misterius, tidak 100% berada di luar kendali. Namun kita bisa menciptakan katalis agar semua bahan yang sudah kita miliki tadi bisa membantu kita untuk sukses dalam berkarir. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, fokus pada pengembangan diri, jangan hanya soal karir. Di masa sekarang, hidup boleh dibilang seperti perlombaan tikus. Sehabis selesai dari dunia pendidikan, kita semua berlomba-lomba untuk mengejar karir atau bisnis. Semakin tinggi, semakin baik. Namun sayangnya, kadang perjalanan karir tidak semulus apa yang kita harapkan. Misalnya kita punya ekspektasi di umur 25 harus mencapai karir tertentu. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, kita bisa saja frustasi. Mungkin kita perlu sudut pandang yang berbeda. Kita memulai dengan melepaskan ilusi kontrol. Ingat, perkembangan karir itu tidak sepenuhnya tergantung pada dirimu seorang. Seperti halnya sebuah kapal yang mengarungi lautan, karir seorang selama 40 tahun juga tidak selamanya lancar. Kadang melewati badai atau mungkin bisa terjebak dalam karam. Di satu masa, ekonomi sedang baik. Perusahaan tempatmu bekerja sedang bertumbuh positif, atasan kamu suportif, dan karirmu naik cepat dan gajimu juga semakin besar. Namun di masa lain, mungkin saja situasi sedang tidak baik. Misalnya kamu sudah bekerja di perusahaan yang sama selama bertahun-tahun, menunggu sebuah kesempatan untuk promosi jabatan. Lalu ketika atasanmu keluar, manajemen memutuskan strategi baru dan posisi atasanmu yang kosong tidak akan diisi. Perjalanan karir sulit diprediksi. Jangan biarkan kecemasan atas promosi jabatan atau kenaikan gaji menghantuimu. Hal itu seringkali tidak hanya bergantung pada dirimu seorang. Lebih baik kamu fokus pada perkembangan pribadi. Artinya fokus mengasah kemampuanmu secara profesional. Bayangkan dirimu sebagai pemukul bola kasti. Fokusnya bukan untuk menang, tapi hanya fokus memukul bola yang datang ke arahmu sebaik mungkin. Pada akhirnya, hal ini yang memperbesar kemungkinan kamu untuk menang. Apakah kamu pernah dengar cerita kura-kura dan kelinci? Singkatnya, ini merupakan cerita tentang perlombaan antara kelinci dan kura-kura. Walaupun awalnya terlihat sekelinci memimpin dan berada di depan, namun pada akhirnya kura-kuralah yang memenangkan perlombaan. Ini adalah sudut pandang yang menarik. Ketika memulai karir saat kita masih muda, kita berusaha bekerja sangat keras. Hingga akhirnya usia kita sudah lebih mapan, energi kita sudah habis. Mungkin kita perlu melihat karir itu seperti maraton. Berpindah dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi tentu saja tidak mudah, dan keputusan yang kita ambil saat kita masih muda menentukan bagaimana karir kita ke depannya. Contohnya gini, seorang seniman muda bekerja dengan seniman senior selama 5 tahun. Tentunya pengalaman ini tidak selamanya indah. Bahkan ketika kamu bekerja sangat baik, mungkin saja bukan kamu yang mendapat pengakuannya. Hal ini mungkin saja membuat kamu tergoda untuk berhenti dan berusaha sendiri saja. Namun ingat, ketika kamu memutuskan keluar terlalu cepat, kamu akan kehilangan kesempatan berharga untuk membangun pondasi yang kuat.
Padahal ini merupakan hal penting untuk perjalanan karirmu di masa depan. Kedua, masa kerja tidak menentukan keahlian. Ketika membuka lowongan pekerjaan, kita pasti sering melihat kriteria seperti ini. Minimal XX tahun bekerja di bidang bla bla bla. Namun pertanyaannya, apakah pengalaman bekerja artinya orang itu mahir dalam pekerjaannya? Coba gini deh, jika ada yang bertanya, berapa banyak pengalaman kamu dalam tidur atau berjalan? Kamu mungkin saja tertawa dan merasa aneh atas pertanyaan itu kan? Sama halnya ketika kamu bercerita kepada calon atasanmu kalau kamu punya pengalaman 5 tahun bekerja di bidang tertentu. Perlu kita pahami, pengalaman itu adalah hasil dari proses belajar yang aktif. Prosesnya sendiri terdiri dari 3 tahap. Berlatih, mengevaluasi kinerja, lalu mengambil langkah untuk menjadi lebih baik di masa depan. Contohnya begini, kamu bekerja di bagian penjualan. Tentunya kamu punya target penjualan kan? Kamu mendatangi konsumen dan menawarkan produk. Kamu baru mendapatkan pengalaman ketika kamu belajar dari setiap interaksimu dengan konsumen, lalu menjadi lebih baik ketika berbicara dengan konsumen lagi di masa depan. Kenapa hal ini penting? Ketika kamu secara sadar mengevaluasi kinerjamu, maka kamu jadi sadar hal apa saja yang masih kurang dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, atasan menentukan masa depanmu. Mungkin kamu pernah dengar ungkapan kalau setiap orang bertanggung jawab atas kesuksesannya sendiri. Tentu saja hal ini tidak salah. Tapi mungkin yang kadang kita lupa, dalam perjalanannya kita tidak seorang diri. Ada orang yang membantu kita untuk naik. Seringkali orang itu adalah atasan kamu. Itulah kenapa bekerja dengan atasan yang tepat merupakan hal penting untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Mungkin dalam perjalanannya, kamu akan bertemu dengan 2 tipe atasan yang berbeda. Pertama, result-driven boss. Ini adalah tipe atasan yang penting kamu mencapai target yang sudah diberikan. Jadi mereka akan sering follow up soal deadline dan mengecek bagaimana progresnya. Sedangkan tipe kedua, atasan ini juga komitmen untuk mencapai hasil terbaik. Tapi di sisi lain, orang ini juga peduli dengan perkembangan pribadimu. Inilah tipe atasan yang juga bisa jadi mentor. Tipe atasan ini biasanya tidak akan langsung memberikan solusi, tapi membantu kamu untuk memahami sebuah masalah dan membantu kamu untuk mencapai solusinya sendiri. Atasan ini juga tertarik atas apa yang telah kamu pelajari dari sebuah proyek. Tentunya dari 2 tipe atasan tersebut, atasan kedua merupakan orang yang bisa membantu karirmu kan? Nah, bagaimana bisa menemukan atasan tersebut? Pertama, coba lihat perusahaan yang memiliki banyak karyawan bertalenta. Jika banyak karyawan berprestasi bekerja di sana, maka tentunya ada andil kepemimpinan yang hebat kan? Tips yang lain mungkin kamu bisa mencari tahu lewat seorang yang sudah atau sedang bekerja di sana. Kamu bisa minta mereka bercerita soal budaya kerjanya dan bagaimana mereka mengevaluasi karyawan. Jika pemimpin di sana hanya mementingkan hasilnya saja, maka mungkin saja ini bukan perusahaan yang tepat. Tapi apabila mereka juga punya program pengembangan karyawan, mungkin saja ini perusahaan yang bisa kamu cari tahu lebih lanjut. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.